Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Amma ba'd. Sahabat-sahabat Bahas Sunan channel tercinta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada, semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diparingi panjang umur, sehat, murah rezekinya tur barokah. Dan buat sahabat-sahabat sekalian, Mbak ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga puasa kita dimudah lancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua amal ibadah kita selama di bulan suci Ramadan ini diterima dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, dalam video kali ini Mbah akan menjelaskan mengenai peruntungan atau keberuntungan hidup dan masa depan dilihat dari neptu weton pribadi dibagi 9. Jadi perhitungan ini yaitu perhitungan mengenai peruntungan hidup dan masa depan seseorang didasarkan neptu weton pribadinya dibagi 9 ya. Kenapa kok dibagi 9? Karena dalam perhitungan ini ada 9 macam perhitungan gitu ya. Ada 9 makna gitu ya. Yang pertama adalah dangu watu, kemudian yang kedua jagur macan, ketiga gigis bumi, keempat kerangan srengenge, kemudian yang kelima nohan rembulan, kemudian yang keenam wogan uler, yang ketujuh tulus banyu, yang kedelapan wurung geni, dan yang terakhir adalah dadi kayu. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Nah, di sini sudah Mbah hitungkan tadi, tetapi sekedar sebagai tambahan pengetahuan supaya teman-teman juga bisa cara menghitungnya. Berarti begini, ya, taruhlah weton teman-teman ini minggu legi. Minggu itu bobotnya 5, legi bobotnya 5. Berarti 5 ditambah 5 sama dengan 10. Berarti weton ahad legi itu neptunya berjumlah 10 kan gitu. Nah, lalu 10 ini kita bagi 9. Karena di sini dalam perhitungan ini kan ada 9 makna kan? Nah, jadi 10 kita bagi 9, hasilnya 1 sama dengan 1. Tetapi bukan hasil dari pembagian ini yang kita pakai, tetapi sisanya. Di sini tersisa berapa? Ternyata sisa 1, ya kan? Sisa 1. Berarti jatuh pada perhitungan pertama kan gitu ya. Nah, bagaimana dengan neptu weton yang tidak sampai 9? Ya, tentu secara otomatis jatuhnya pada perhitungan yang ketujuh. Misalkan neptu wetonnya Selasa Wage misalkan kan 7, berarti otomatis jatuh pada perhitungan ketujuh. Kalau neptu wetonnya 8 berarti secara otomatis jatuhnya pada perhitungan yang ke-8. Kalau neptu wetonnya itu 9, secara otomatis berarti jatuh pada perhitungan ke-9 kan seperti itu. Jadi gampang ya. Oke. Nah, di sini sudah Mbah hitungkan tadi, yang jatuh pada perhitungan pertama itu neptu weton 10 ya. Jatuh pada perhitungan dangu watu. Kemudian yang jatuh pada perhitungan jagur macan itu neptu weton 11. Kemudian yang jatuh pada perhitungan gigis bumi itu neptu weton 12. Yang jatuh pada perhitungan kerangan srengenge itu neptu weton 13. Lalu yang jatuh pada perhitungan nohan rembulan itu neptu weton 14. Lalu yang jatuh pada perhitungan nohan uler ini neptu weton 15. Dan yang jatuh pada perhitungan tulus banyu ini neptu weton 7 dan 16. Kemudian yang jatuh pada perhitungan 8 yaitu wurung geni itu neptu weton 8 dan 17. Dan yang terakhir yang jatuh pada perhitungan dadi kayu ini adalah neptu weton 9 dan 18. Oke. Sekarang Mbah jelaskan makna atau pengertiannya. Jadi seseorang yang jika neptu wetonnya setelah dibagi 9 dan sisanya itu
jatuh pada perhitungan yang pertama yaitu dangu watu, ini dimungkinkan yang bersangkutan secara pribadi ini ya, karena berdasarkan weton pribadi ya, neptu weton pribadi. Ini diperkirakan hidupnya ini diselimuti kebahagiaan hingga lanjut usia. Artinya yang bersangkutan ini diperkirakan dalam keadaan hidup yang adem, ayem, tentrem, bahagia hingga lanjut usia, gitu ya. Hingga sampai tua maksudnya. Berikutnya yang jatuh pada perhitungan jagur macan ya, diperkirakan mohon maaf hidupnya ini sering menghadapi musuh dan banyak mengalami celaka atau mengalami musibah selama hidupnya, gitu ya. Itu yang kedua. Kemudian yang jatuh pada perhitungan gigis bumi ini bermakna yang bersangkutan ini memiliki pengaruh besar atau ditakuti, disegani dan berwibawa di tengah-tengah masyarakatnya. Berarti aspek sosialnya ini sangat bagus. Ini kalau jatuh pada perhitungan yang ketiga, gigis bumi. Lalu yang jatuh pada perhitungan keempat, kerangan sengenge, ini neptu weton 13, ini bermakna berarti yang bersangkutan ini berpotensi bisa jadi orang priayi ya, atau istilahnya status sosialnya bagus. Tetapi yang bersangkutan ini dimungkinkan sering mengalami celaka ya, bernasib kurang bagus dan hidup dalam kondisi yang mohon maaf agak kekurangan, gitu ya. Kemudian yang kelima yang jatuh pada perhitungan nohan rembulan, ini neptu weton 14, ini bermakna hidupnya yang bersangkutan ini diselimuti keberuntungan dan kesejahteraan. Jadi bagus ini ya. Lalu yang jatuh pada perhitungan ke-6 yaitu tipe wogan ular, ini neptu weton 15, ini bermakna yang bersangkutan ini hidup dalam kondisi yang sulit, dalam kondisi yang serba kekurangan, dalam artian mohon maaf hidupnya ini mungkin dalam kondisi miskin, gitu ya. Sederhananya seperti itu ya. Lalu yang jatuh pada perhitungan ketujuh tulus banyu, ini neptu weton 7 dan neptu weton 16, ini diperkirakan yang bersangkutan ini insya Allah orangnya ini karakternya ikhlas dan ridho, gitu ya, selalu baik dan beruntung dalam urusan pekerjaan-pekerjaannya, insya Allah seperti itu. Kemudian yang jatuh pada perhitungan ke-8 wurung geni ya. Wurung geni ini berarti neptu weton 8 dan 17, ini diperkirakan yang bersangkutan sering menghadapi celaka, sering ditimpa musibah, ujian, cobaan dan lain sebagainya, gitu ya. Lalu kemudian yang terakhir ini yang jatuh pada perhitungan ke-9 berarti tipe dadi kayu ya. Ini neptu weton 9 dan 18, bermakna yang bersangkutan ini insya Allah dicintai banyak orang ya, taraf hidupnya insya Allah bagus ya di kalangan bangsawan dan atau orang-orang yang memiliki derajat atau pangkat dan kedudukan yang tinggi, insya Allah dianugerahi keberuntungan sepanjang hidupnya ya. Nah itulah ke-9 perhitungan peruntungan hidup atau masa depan dilihat dari
atau berdasarkan neptuweton pribadinya dibagi 9. Mudah-mudahan bisa menjadi sebuah pencerahan serta bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.